Oke, kita tadi pagi bahas tentang model-model, nggak pagi sekali ya, pagi menjelang siang. Nah, tadi terus pas lagi kuliah pagi tadi saya bilang ada perkembangan anak. Ini dia, ini mata kuliah yang tahu gak kalian? Sampai saya S3 sekarang kepake. Siapa tahu nanti di antara kalian yang mau S2, S3, bahkan kalau kalian nggak lanjut kuliah pun, nanti kalian jadi ibu rumah tangga, jadi calon ibu, atau jadi profesi guru, ini kepake. Jadi ini mata kuliah dasar. Jadi kalian mau belajar tentang strategi pengembangan kognitif, strategi pengembangan bahasa, motorik, sosial emosional, moral. Nanti kalian akan mau praktek apapun semuanya. Ini dasarnya. Jadi harus lulus. Kalau ini nggak lulus, kalian nggak bisa ngambil perkembangan anak 2. Jadi, please take it seriously. Jadi tolong serius ya. Kalian boleh relax, santai, tapi tolong jangan dianggap remeh mata kuliah ini. Dinikmatin. Oke? Saya coba mendongengkan buat kalian supaya kalian nggak terlalu tegang ya. Jadi, ini ada gambar di sini dari 01 tahun, 12 tahun, 23 sampai 45. Ini contoh-contoh perkembangan. Perkembangan manusia. Manusia itu dimulai dari anak, dari dalam eh, rahim ya. Ketika sperma ketemu ovum, itu juga sudah mulai terjadi perkembangan. Nah, itu aplikasinya akan lebih mendalam di perkembangan anak 2. Perkembangan anak 1 kita full teori. Ya, kita sama-sama belajar teori. Oke, silakan konsentrasi. Bab 1, pengantar ya. Dulu mata kuliah ini namanya psikologi perkembangan. Cuma kan seiring dengan waktu, saya pertama kali ini mata kuliah dari pertama kali saya masuk PNS tahun 2010, CPNS 2012 saya megang mata kuliah ini, psikologi perkembangan waktu itu. Kalian tahun 2012 eh, di mana posisinya? Masih SD, SMP, SMA, TK? 2012? Desi, kamu 2012 umur berapa atau kelas berapa? Nggak ada suaranya, Des. Oh, nggak ada suaranya kalian. Elizabeth, di mana? Desi nggak kedengeran suaranya. Elizabeth Mariani Kamsu. Ya, Bu. 2012 kamu umur berapa? 7. Berarti masih baru masuk SD ya? Nah, ini namanya dulu psikologi perkembangan. Sekarang saya lupa mulai kapan jadi ganti perkembangan anak. Tapi intinya sih sama aja. Oke, kita mulai. Pandangan dosa asal. Nah, tadi kan nyambung nih di perkembangan tadi ada yang nanya, kok bisa dibilang anak itu berdosa? Nah, itu balik lagi. Banyak sekali pandangan-pandangan filsuf-filsuf. Filsuf-filsuf tuh orang-orang yang dulu kerjaannya memang berpikir. Jadi dia memiliki pandangan perkembangan anak sebagai berikut. Di abad pertengahan, anak dipandang sebagai makhluk jahat. Jadi dia lahir ya udah berdosa kayak tadi. Jadi tujuannya merawat anak adalah memberikan penyelamatan. Terus ada pandangan tabula rasa, ini John Locke abad ke-17. Dia bilang anak itu kayak kertas kosong, papan kosong atau kertas kosong. Gak ada apa-apa, kosong, empty. Terus nanti abad ke-18 ada filsuf juga nih, Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, dia memandang kebaikan alami, innate goodness view, abad ke-18. Jadi gitu ya, kurang lebih. Banyak banget filsuf itu. Tapi ini kurang lebih yang terkait secara besar terkait dengan perkembangan anak seperti itu. Nah, kita coba lihat nih. John Locke ini hanya beberapa yang dipilih yang terkenal ya, maksudnya yang sering
muncul kalau kita belajar tentang perkembangan anak. Pertama itu tokohnya John Locke, environmentalism. Dia yang berpendapat ketika bayi dilahirkan itu seperti tabula rasa atau kertas kosong. Pikiran seorang anak merupakan hasil dari pengalaman dan proses belajar. Di sini peran orang tua itu bertanggung jawab untuk mengajari anak tentang kendali diri serta rasionalitas serta merancang, memilihkan serta menentukan lingkungan dan pengalaman yang sesuai sejak anak dilahirkan. Pokok ajarannya dari si John Locke, individu memiliki temperamen yang berlainan. Hal terpenting adalah proses belajar pada masa bayi. Lingkungan menentukan cara berpikir seseorang melalui asosiasi antara pikiran dan perasaan. Banyak perilaku manusia yang berkembang berdasarkan proses repetisi atau pengulangan. Manusia mengalami proses belajar melalui imitasi atau peniruan. Manusia belajar melalui reward atau punishment, jadi imbalan, hadiah gitu, atau punishment itu hukuman. Itu pokok-pokok pemikiran John Locke. Terus ada juga pandangan kedua tentang anak ini dari si Rousseau, Jean-Jacques Rousseau yang tadi ya, kebaikan yang tadi. Hereditas. Tadi kan environment itu yang lingkungan lah. Dari lingkungan, kok ini dari hereditas atau turunan ya, genetik. Jadi menurut dia, ketika bayi dilahirkan, dia sudah memiliki kapasitas dan moral yang akan terus berkembang secara alami tahap demi tahap. Jadi anak itu lahir nggak kertas kosong, nggak empty, bukannya nggak ada apa-apanya, nggak. Kalau menurut dia nih, menurut si Bue Rousseau ini, bayi ketika dilahirkan dia udah lahir dengan potensinya, dengan kapasitas dan moral yang akan terus berkembang secara alami tahap demi tahap. Di sini, peran orang tua itu memberikan kesempatan agar bakat dan bawaan dapat berkembang memandu pertumbuhan anak. Tahap perkembangan manusia itu masa bayi sejak lahir sampai usia sekitar 2 tahun, anak-anak itu 2 sampai 12 tahun, anak-anak akhir 12 sampai 15 tahun, tahap dewasa 15 tahun ke atas. Ini menurut Rousseau. Kalian jangan bingung ya. Nanti kalian belajar lagi. Tapi kan kalau menurut Papalia Oates Feldman nanti beda lagi. Terus nanti ada Santrok beda lagi. Kok ini gak usah dipusingin seperti yang tadi saya bilang. Kalian yang penting nanti kalau misalkan bikin paper, bikin laporan, bikin makalah, bikin tugas, harus cantumkan. Kamu misalkan mau bikin, misalkan perkembangan anak, pembagian tahap perkembangan anak menurut siapa itu yang penting. Menurut Santrok, atau menurut Montessori, atau menurut Rousseau ini, atau menurut Papalia Oates, atau menurut Harlock, atau menurut siapa itu. Jadi itu kamu cantumin. Jadi nggak ada yang salah selama kalian mencantumkan tokohnya siapa, kamu mengutip dari mana. Ya ingat ya itu ya. Jadi juga di kerjain tugas jangan lupa, jangan asal kopas tapi juga dicantumkan kamu mengutip dari siapa gitu. Oke, next. Pandangan tentang anak ketiga ini ada Charles Darwin. Kalau Darwin, kalau kalian anak IPA pasti belajar teori evolusi dulu ya. Kenal tuh teori evolusi. Nah ini Bapak Bue Darwin ini, dia bilang terdapat hukum alam yang menyeleksi kelangsungan hidup seseorang, namun manusia memiliki perilaku sosial dan penalaran yang membantunya untuk bertahan hidup dan berevolusi. Terus ada Stanley Hall, penelitian menyangkut topik keyakinan, pengetahuan, serta perasaan yang terdapat pada anak ketika tumbuh lebih dewasa. Terus ada Binet, Freud, and Watson. Alfred Binet ini membedakan inteligensi antara anak normal dan anak subnormal. Dia ada alat tesnya namanya Stanford Binet. Jadi alat tes kecerdasan gitu. Terus ada Sigmund Freud. Ini pasti yang sudah presentasi ke bagian ini udah tahu ya. Nanti kita akan mendalami. Seru nih. Pelan-pelan kalian harus mulai sesuatu itu kita suka dulu. Kalau suka belajarnya enak. Tapi kalau misalkan aduh teori berat gitu, nanti belajarnya juga jadi berat. Saya juga lagi sama kayak kalian posisinya. Kita sama-sama nih mahasiswi. Umur kita juga beda tipis kan? Ngarep gitu, ngaku-ngaku ya. Sekarang sama-sama mahasiswi ya. Jadi kita sama-sama harus semangat belajar. Sama kalian juga kayak sekarang
ini dengerin saya juga dengerin ada mata kuliah saya itu namanya tentang filsafat juga sama kayak begini ngedengerin tentang pandangan-pandangan tokoh-tokoh. Kita anggap lagi didongengin gitu. Nah, kalian juga anggap lagi saya ngedongeng nggak apa-apa, tapi tetap masuk ya. Terus ada John Watson tentang peran pola asuh. Siapa tahu nanti skripsi kalian tentang pola asuh orang tua. Nah, ini si John Watson ini. Oke. Next nih, definisi psikologi perkembangan. Banyak sekali lagi kalian mau pakai menurut siapa. Nah, ini materi ini sebagian besar dari Papalia, Oates and Feldman 2009 ya. Kalian nggak mesti ikutin boleh. Mau pakai buku apa aja, nah sumber dari mana aja, yang penting kalian cantumkan. Menurut Feldman ini, definisi psikologi perkembangan itu studi ilmiah yang mempelajari perubahan manusia dari waktu ke waktu. Oke, saya boleh minta tolong siapa nih yang kelihatan di saya? Indrianti, kamu bisa buka ini? Unmute, tolong bacakan. Ya, Indrianti silakan dibacakan yang keras psikologi perkembangan definisi menurut Wikipedia dan yang bawahnya. Psikologi perkembangan ialah suatu ilmu yang merupakan bagian dari psikologi, yang mempelajari kekhususan daripada tingkat laku individu. Menurut Max Menurut Marquardt Haditono bahwa psikologi perkembangan adalah suatu ilmu yang lebih mempersoalkan faktor-faktor umum yang mempengaruhi proses perkembangan perubahan yang terjadi dalam diri pribadi seorang dengan menitik beratkan pada reaksi antara kepribadian dan perkembangan. Iya, itu ada di slide ini ada menurut Feldman, intinya perubahan manusia dari waktu-waktu. Terus kalau menurut Wikipedia katanya ilmu yang merupakan bagian dari psikologi, payung besarnya itu psikologi. Psikologi itu ada psikologi perkembangan, psikologi industri, psikologi klinis, psikologi banyak. Tapi payung atasnya, payung besarnya itu psikologi. Terus kalau menurut Monks, North, and Haditono, psikologi perkembangan itu ilmu yang lebih mempersoalkan faktor-faktor umum yang mempengaruhi proses perkembangan. Dari 3 orang ini aja sudah berbeda ya, dari 3 sumber. Kita lihat lagi. Nah, sekarang menurut Kartono, coba saya minta tolong siapa yang bisa. Coba Amelia bisa bisa unmute terus baca lagi nih slide ini. Menurut Kartono, bahwa psikologi perkembangan atau psikologi anak adalah suatu ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia yang dimulai dengan periode masa bayi, anak pemain, anak sekolah, masa remaja, sampai periode adolescense menjelang dewasa. Yang di bawahnya ikut kabuk. Ya, semuanya. Ensiklopedia Internasional, Developmental psychology is a branch of psychology devoted been placed on the search for those elements of behavior in the child which are thought to be prerequisite for complex adult behavior. Psikologi perkembangan adalah suatu cabang dari psikologi yang mengetehkan pembahasan tentang perilaku anak secara historik, di mana titik berat pembahasannya pada penganalisaan elemen-elemen perilaku anak yang dimungkinkan akan menjadi syarat terbentuknya perilaku dewasa yang kompleks. Oke, di sini Kartono bilang kalau intinya psikologi anak atau perkembangan anak ini ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dimulai dari bayi, anak pemain, kata anak sekolah. Jadi masa bayi terus masih anak kecil tuh anak lagi bermain, anak sekolah, masa remaja sampai periode remaja menjelang dewasa, adolescent remaja menjelang dewasa. Terus kalau kata tadi kan Wikipedia, kok ini ensiklopedia internasional. Developmental psychology is a branch, cabang dari ilmu psikologi, devoted being placed on the search for those elements of behavior in the child
which are thought to be prerequisite for complex adult behavior. Jadi di sini dia menekankan kalau sama kayak sebelumnya, kalau psikologi perkembangan cabang dari psikologi, payung besarnya psikologi. Terus yang menitik beratkan pembahasan tentang perilaku anak secara historik, di mana pembahasannya itu ditekankan pada analisa elemen-elemen perilaku anak yang mau dibuktikan menjadi syarat terbentuknya perilaku dewasa yang kompleks. Jadi di sini perilakunya anak ini ketika anak-anak itu akan bisa berpengaruh lah pada perilaku dewasa yang kompleks. Nah, masih ada nih. Coba Elizabeth, tolong bacakan. Elizabeth Mariani Kamsu, saya lupa panggilan kamu siapa? Betty, siapa Bet? Lupa. Echa, Bu. Eca, nah. Ayo Ca, baca Ca, slide ini. Definisi psikologi perkembangan. Good dalam Dictionary of Education, Developmental Psychology, the branch of the psychology connected with the course of progressive stages of before considered psychonically and unically and including both the phase of growth and of the broader in meaning that genetic psychology talk the terms are principally as in the can believe psikologi perkembangan adalah cabang dari psikologi yang membahas tentang arah atau tahapan kemajuan dari perilaku yang mempertimbangkan filogenetik dan ontogenetik termasuk semua fase pertumbuhan dan penurunan. Hal ini berarti adanya pembatasan yang lebih luas dari pengertian ilmu jiwa keturunan, walaupun bentuk dan polanya bersamaannya serta dapat dipertukarkan. Oke. Gak apa-apa ya, jadi ada pengalaman baca bahasa Inggris. Ya, Bu. Tenang, saya juga masih belajar. Ya. Tapi yang penting berani mencoba. Itu udah keren. Ya. Nah, ini menurut Good, di Good itu nama kali ya, dalam Dictionary of Education, dia bilang kalau psikologi perkembangan sama kayak tadi ya. Yang ini ada benang merahnya sebelumnya. Kalau psikologi perkembangan cabang dari psikologi. Tetap payungin psikologi yang membahas tentang arah atau tahapan kemajuan dari perilaku yang mempertimbangkan filogenetik dan ontogenetik. Apa itu filogenetik dan ontogenetik? Dua-duanya sama-sama genetik turunan. Tapi silakan, boleh browsing, yang ketemu boleh sharing. Apa itu filogenetik? Siapa duluan yang bisa ketemu? Langsung open mic. Ini kalau yang aktif-aktif boleh dikasih poin 1 ya. Nanti dicatat sama komtinya. Jadi fase pertumbuhan dan penurunan. Nah, di sini termasuk semua fase pertumbuhan dan penurunan. Jadi di sini adanya pembatasan yang lebih luas dari pengertian ilmu jiwa keturunan. Jadi meskipun bentuk dan polanya ada persamaannya serta dapat dipertukarkan. Udah ada yang ketemu? Belum? Jadi filogenetik atau filogeni ini ilmu yang mempelajari sejarah bagaimana manusia berkembang. Makhluk itu berkembang dan berevolusi yang menghasilkan variasi spesies berkembang. Sedangkan kalau ontogeni, bagaimana suatu organisme berkembang dari bentuk yang sederhana ke tingkat yang lebih kompleks. Intinya gitu. Belum ada yang ketemu ya, jadi langsung aja lanjut. Tadi saya udah bacain. Nah, ini menurut si Linda Daydov 91, psikologi perkembangan, balik lagi cabang dari psikologi yang mempelajari perubahan dan perkembangan struktur jasmani, perilaku, dan fungsi mental manusia yang dimulai sejak terbentuknya makhluk itu melalui pembuahan hingga menjelang kematian. M. Lerner 1976, makin ke sini nih. 91,
udah 90-an ya. Tadi kan masih abad 18, abad 17, ini udah abad 19. Psikologi perkembangan sebagai pengetahuan yang mempelajari persamaan dan perbedaan fungsi-fungsi psikologis sepanjang hidup. Jadi di sini mempelajari bagaimana proses berpikir pada anak-anak, memiliki persamaan dan perbedaan, dan bagaimana kepribadian seseorang berubah dan berkembang dari anak-anak, remaja, sampai dewasa. Oke, tadi itu psikologi perkembangan. Nah, sekarang perkembangan. Perkembangan apa sih? Yang saya tahu misalkan berkembang nih, body aku berkembang dari kurus sekarang sudah tebal misalkan. Berkembang atau berkembang yang lain dari apa nih? Kalau mendengar kata perkembangan, biasanya di pikiran kalian tuh apa? Ada yang mau coba jawab? Jangan dilihat, nggak usah ngikutin slide-nya. Menurut pendapat kalian, kalau dengar kata perkembangan, apa yang terlintas di pikiran kalian? Siapa yang mau coba? Satu orang? Langsung unmute terus jawab. Nggak apa-apa, jangan takut salah. Namanya juga belajar. Ayo, Bu, siapa yang mau coba? Ya, bisa Mel, silakan. Bisa diulang, Kak, Bu, pertanyaannya. Soalnya jaringan tadi. Apa yang ada di pikiran kalian ketika mendengar kata perkembangan? Apa sih perkembangan? Nggak usah ikutin ini. Yang pokoknya kalau dengar kata perkembangan, apa yang di pikiran kalian? Ayo, siapa yang mau berpendapat? Nggak usah takut. Coba aja jawab. Langsung unmute, sebut nama. Yuk. Nggak ada? Ayo, nggak usah takut. Apa kau dengar kata perkembangan? Berkembang berat badan, misalkan. Atau apa, terserah. Nggak usah takut, jawabannya nanti salah atau apa. Yuk. Nggak ada? Saya hitung sampai 3. Nggak ada yang mau coba? Oke, semua yang aktif, Komti, tolong dikasih poin 1-1 setiap kali anak aktif ya. Ada anak lagi, setiap ada mahasiswa, teman kalian yang aktif, tolong dikasih poin 1. Jadi ini kesempatan mengumpulkan poin nih. Nggak ada? 1, 2, 3. Coba jawab, Bu. Ya, silakan, Amel. Amel kah? Iya, Bu. Perkembangan itu contohnya kayak yang bisa diukur, Bu. Contohnya kayak yang terjadi pada manusia, bayi yang belum bisa melakukan apapun, ya akhirnya jadi bisa melakukan contohnya yang merangkak gitu, Bu, berjalan. Oke, siapa kamu? Namanya Amel ya, benar ya? Iya, Bu. Oke, nanti siapa komtinya dikasih poin Amel. Ya, ada lagi? Satu lagi deh. Hari ini saya mau bagi-bagi Bu. poin nih. Sebut nama. Saya Elizabeth Narani Kamso. Ya, nanti komtinya catat. Ya, silakan. Apa menurut kamu pendapatannya, Cak? Menurut saya, perkembangan itu sebuah pertumbuhan. Oke. Ya, nggak apa-apa. Udah ya, 2 aja ya. Oh, Mia mau nyoba. Silakan, Mia. Daripada kepunan. Kalau perkembangan itu, Bu, contohnya perubahan pada fisik. Kayak contohnya anak, tinggi badannya, berat badannya, itu aja, Bu. Oke. Simpen dulu ya. Sekarang kita lanjut dulu. Perkembangan adalah suatu perubahan fungsional yang bersifat kualitatif, baik dari fungsi-fungsi fisik maupun mental, sebagai hasil terkaitannya dengan pengaruh lingkungan. Sedangkan pertumbuhan merupakan perubahan dalam ukuran. Simpen dulu. Kita lanjut dulu. Perkembangan ditunjukkan dengan perubahan yang bersifat sistematis, progresif, dan kesinambungan. Ingat ya, perkembangan itu selalu bersifat sistematis, progresif itu terus-menerus, dan berkesinambungan. Perkembangan, development, bahasa Inggrisnya itu adalah pola perkembangan yang dimulai sejak pembuahan yang tadi saya bilang, sperma ketemu ovum, zigot, sampai meninggal nanti. Sepanjang rentang kehidupannya, kita mengalami perkembangan. Jadi, perkembangan, ada istilah perkembangan dan pertumbuhan. Tadi jawaban Amel sudah dikasih contoh, yaitu tepat ya. Nah, jawaban Mia itu pertumbuhan. Jawaban Eca tadi apa, Cak? Tadi Eca jawabnya lebih ke perkembangan apa pertumbuhan menurut Eca?
Mana, Cak? Pertumbuhan. Yang mana? Tadi kamu jawab apa? Pertumbuhan. Tapi beda sih. Nggak, tadi kamu jawabnya apa? Kasih contohnya kayak gimana tadi? Pertumbuhan. Oke. Ya udah. Jadi contohnya nih, perkembangan dan pertumbuhan bedanya apa? Kalau perkembangan itu kualitatif, kalau pertumbuhan kuantitatif, gampangnya gitu. Apa maksudnya? Kalau pertumbuhan itu misalnya tadi berat badan. Anak baru lahir, wah, dia misalkan beratnya 2,5 kilogram. Nanti berapa bulan cepet kan kalau bayi. Jadi 3 kilo, 4 kilo, 6 kilo sampai akhirnya naik itu pertumbuhan. Tinggi badannya. Dulu kan kalau bayi nggak disebutnya tinggi badan, panjangnya. Tapi kan nanti makin lama panjang, dia kan udah bisa bangun berarti jadi tinggi. Kalau bayi kan belum bisa bangun jadi panjang. Udah jadi anak-anak udah mulai bisa bangun berdiri, tinggi badan, berkembang. Lingkar kepala juga itu bisa ada perbedaan ukuran lingkar kepala, itu namanya pertumbuhan. Istilahnya pertumbuhan. Kalau perkembangan lebih yang nggak bisa ngomong, dari nggak bisa ngomong, misalkan gitu misalkan, atau dia sampai akhirnya mama, sampai akhirnya jelas mama misalkan, sampai akhirnya bisa bilang mama minum misalkan, mama minum susu misalkan. Nah, itu dari yang nggak bisa jadi bisa, dari yang jalannya mungkin merangkak sampai akhirnya bisa berjalan misalkan. Nah, itu perkembangan. Ya. Sampai sini jelas? Jelas, Bu. Oke. Kita lanjut. Nah, ini konsep-konsep dasar perkembangan manusia. Ini saya suka bercandain kalian ya, dulu kakak-kakak tingkat kalian. Ini berlaku untuk misalkan kalian nanti nomor 5 nih bisa buat cari jodoh. Oke. Nah, sekarang kita mau fokus ke konsep-konsep dasar perkembangan manusia. Yang pertama dulu, nature versus nurture. Maksudnya apa? Nature itu dari yang bawaan, hereditas, genetik, bawaan. Misalnya nature-nya dia lahir dari keluarga, misalkan ya dari keluarga Dayak, keluarga Batak, keluarga apa, itu nature dia nggak bisa, apa ya, nggak bisa, ya emang bawaan lahirnya dia emang seperti itu gitu, nature alaminya. Terus nurture itu lingkungan. Jadi konsep dasar perkembangan itu ada yang berfokus pada hereditary, nature, genetik, ada yang nurture, lingkungan. Ya, itu. Yang kedua, kontinuitas versus diskontinuitas. Konsep dasar perkembangan ada yang berkembang, ada yang tidak bisa berkembang. Contohnya apa? Misalnya, perkembangan kemampuan ya. Kemampuan anak berbicara itu misalkan sampai sekarang pun kita bisa dilatih, bisa terus berkembang. Misalkan dari ngomong nggak bisa ngomong sampai bisa ngomong bahasa Indonesia, sampai akhirnya bisa ngomong bahasa Inggris, sampai bisa ngomong, ada terus gitu. Terus diskontinuitas misalnya, perkembangan otak itu kan 80% yang tadi saya di mata kuliah pagi kan, 80% itu kan usia PAUD, sisanya sampai remaja. Terus kalau udah segede gini masih ada perkembangan otak? Enggak ya. Yang ada kita harus memaintain otak kita. Mendelete yang toksik-toksik, mantan-mantan yang nyebelin, teman-teman yang nyakitin, itu di-delete aja di otak kita, di memori kita. Kenapa? Karena kita otaknya udah nggak bisa kayak anak kecil lagi. Yang ada kita hanya bisa memaintain tuh mengatur otak kita. Yang nggak perlu dipikirin, nggak usah dipikirin. Never ever overthinking gitu, nggak usah dipikirin yang nggak perlu dipikirin gitu. Duh, cowok suka gua gak? Udah nggak usah dipikirin. Kalau suka juga dia pasti deketin gitu. Daripada mikirin itu, mendingan mikirin kuliah. Nah itu. Sekarang otak kalian tuh udah di fase-fase yang bukan kayak anak PAUD lagi. Nah itu diskontinuitas, dia udah nggak berkembang yang bertumbuh atau berkembang lagi, enggak. Tapi dia tetap ada, bukan berarti hilang gitu. Kecuali sudah meninggal ya. Lifespan development tuh rentang kehidupan. Nah kayak tadi, ada menurut tokoh tertentu, misalnya tadi
Kalau di Montessori ya, kalau Rousseau kan tadi 0 sampai 2 itu masuk apa bayi ya. Terus ada anak dan sebagainya. Kalau Montessori itu dia lifespan development-nya tuh 0,3, 3,6, maksudnya 0 sampai 3 tahun, 3 sampai 6 tahun, 6 sampai 9, 9 sampai 12 tahun, 12 sampai 18 tahun, 18 sampai 24 dan seterusnya. Lifespan-nya beda-beda. Menurut Papalia Oates Feldman juga beda lagi. Tapi intinya lifespan development adalah rentang kehidupan. Terus ada individual differences pada perkembangan manusia. Ya, anak kembar sekalipun. Di sini ada anak kembar nggak? Ada anak kembar di sini? Nggak ada ya. Nah, anak kembar sekalipun, si A sama si B, dia pasti ada perbedaannya. Anak kembar sekalipun. Itulah individual differences. Itulah luar biasanya pencipta kita ya. Yang kelima nih yang saya suka bercandain kalau cari cowok, cari jodoh ini bibit bebet bobot. Maksudnya apa? Ada yang bisa jelasin nggak? Perbedaan dari bibit bebet bobot. Ayo. Kalian tuh bebas loh, mau browsing juga boleh. Kayak tadi Amel mau sambil ngeliat, catat boleh. Ini kan bukan ujian yang nggak boleh buka buku. Ayo silakan. Langsung open, langsung unmute yang mau coba jawab. Atau 3B. Saya, Bu. Ya silakan Mia. Kalau bibit tuh garis keturunan, kalau bebet tuh status sosial ekonominya, dan kalau bobot itu kepribadian dan kependidikannya. Oke. Gampangnya gini. Ya boleh siapa komtinya kasih poin. Komti perkembangan tuh siapa kamu Kak Mia? Mia model. Iya, model-model, Bu. Komtinya perkembangan siapa? Saya Bu Mekar. Oh iya, Mekar sampai dicatat yang jawab-jawab kasih poin 1 ya. Nanti di notulensi yang menjawab ini. Nanti kamu kumpulin di akhir semester di total. Misalkan Mekar totalnya ada berapa, Mia berapa. Oke, benar ya. Kurang lebih seperti itu. Intinya bibit itu kan bibit yang ditanam. Misalnya kamu dari bapak yang misalkan tinggi, ayahnya tinggi, ibunya juga tinggi. Biasanya kan anaknya juga tinggi. Bahkan kalau ada bapaknya pendek, ibunya tinggi atau kebalikannya, anaknya juga kadang bisa tinggi karena salah satunya tinggi atau opahnya atau buenya atau tambinya. Pokoknya yang kayak gitu-gitu tuh bibit. Bibit itu misalkan kayak juga kalau kamu mau ilustrasinya mau cari jodoh kan biasanya orang tua itu nggak tahu ya kalau di sana kalau di Jawa itu ya tolong dilihat bibit bebet bobotnya gitu. Maksudnya apa? Bibit itu turunannya jangan yang kamu dia itu turunannya masih ada turunan yang nggak baik misalkan nggak baik. Ini menurut orang tua ya. Misalnya kan ada yang itu kan bapaknya tukang mabok gitu. Maksudnya anaknya yang itu juga ada yang kayak kurang itulah gitu, kurang seon. Misalkan orang tua kadang kan suka ngomongnya gitu. Terus itu ada sakit loh. Itu nurun nggak sakitnya? Biasa kan bibit yang kayak gitu. Bebetnya itu ya tadi misalkan status ekonominya apa? Kalau mau nyari jodoh dilihat kan. Aduh, itu nyetrum. Itu anaknya siapa? Pasti dilihat gitu kan. Udah keluar anaknya siapa? Terus tadi kalau biasanya kalau orang Dayak ya biasanya saya nggak tahu kalau suku lain kalau ini kan suka dilihat masih ada keluarga gak hubungan keluarganya semua suku sama aja ya. Masih ada hubungan keluarga apa enggak kayak gitu. Nah, itu dia bibit bebet bobotnya. Terus ini biasanya orang Jawa ya untuk memilih pasangannya. Terus kalau si bobot, si bebet itu misalkan status sosioekonomi tadi anaknya siapa, pekerjaan orang tuanya apa, misalkan kayak gitu. Terus kalau bobot itu gimana dia kualitasnya, misalkan anaknya pinter apa enggak, kuliahnya gimana, sekolahnya pendidikannya gimana, terus kepribadiannya gimana. Tuh, ya. Jadi konsep-konsep dasar manusia perkembangan manusia juga bisa dilihat dari bibit bebet bobot. Jadi ini contohnya konsep-konsep dasar perkembangan manusia. Nanti kalau baca buku beda nggak apa-apa.
Selama kalian dapatnya dari literatur, dari buku dan ada sumber yang bisa dipercaya, tinggal dicantumin aja, ya. Oke. Jadi nggak ada yang benar atau salah. Ini prinsip-prinsip perkembangan semua juga pasti udah dong. Udah kan? Udah ngerjain tugasnya belum? Nah, saya anggap semuanya udah tahu ya. Jadi ini saya cuma ngulang aja. Prinsip-prinsip perkembangan yang pasti kayak tadi ya. Perkembangan tuh melibatkan semua aspek. Jadi nggak cuma perkembangan itu cuma kognitifnya aja. Enggak. Pasti semuanya. Perkembangan bahasa pasti nyangkut sama kognitifnya. Terus perkembangan merupakan hasil kerjasama atau interaksi antara faktor internal dan eksternal. Jadi kerjasama, nggak mungkin berdiri sendiri perkembangan itu. Terus setiap anak memiliki kecepatan atau tempo dan kualitas perkembangan yang berbeda. Unik setiap anak. Sama-sama 3 tahun, yang satu udah bisa ngomong, yang satu mungkin belum lancar ngomongnya. Itu setiap anak punya kecepatannya masing-masing. Perkembangan secara relatif beraturan mengikuti pola-pola tertentu. Perkembangan sesuatu segi didahului dan mendahului segi yang lain. Ada biasanya, ada anak pasti kamu pernah dengar gak apa yang punya keponakan, yang punya adik atau yang punya anak mungkin ada yang dibilang oh dia tuh lebih cepat jalannya cepat, ngomongnya lambat biasanya. Ada yang ngomongnya duluan baru jalan kayak gitu. Ya emang setiap anak beda-beda. Jadi bisa aja perkembangan suatu segi didahului atau mendahului segi yang lain. Terus berangsur-angsur sedikit demi sedikit. Iya kan? Anak itu mau jalan dari mulai merangkak dulu misalnya. Dari tengkurap dulu, terus merangkak, terus merayap misalkan. Merayap, merangkak, terus atau dia mulai ogoh-ogoh mau bangun misalnya. Dari bangun terus dia bisa jalan misalnya. Nggak mungkin kan anak dari baru lahir, oh gitu, terus langsung bangun berdiri. Nggak ada kan? Jadi semuanya bertahap. Pelan-pelan. Ada proses. Sedikit demi sedikit. Makanya ada istilah, kita ini pembelajar seumur hidup. Kenapa? Karena kita selama ada nafas kehidupan, kita terus belajar. Dari yang nggak bisa jadi bisa. Dari yang nggak ngerti, kita belajar supaya ngerti. Prosesnya mungkin nggak gampang gitu. Karena ya itu, sama kayak ketika anak mau belajar bicara dan belajar jalan. Tuh ya. Sampai batas-batas tertentu perkembangan suatu aspek dapat dipercepat atau diperlambat. Perkembangan aspek-aspek tertentu berjalan sejajar atau berkorelasi dengan aspek lainnya. Secara normal, perkembangan individu mengikuti seluruh fase, tetapi karena faktor-faktor khusus, fase tertentu dilewati secara cepat, sehingga nampak keluar seperti tidak melewati fase tersebut. Sedangkan fase lainnya diikuti dengan sangat lambat sehingga nampak seperti tidak berkembang. Prinsip-prinsip perkembangan yang lain ini saya rangkum dari berbagai sumber. Pola perkembangan dapat diramalkan karena progresif dan berkesinambungan. Contohnya apa? Kita bisa lihat, nah, anaknya tuh udah bisa berdiri-diri, ya udah bisa ini, bentar lagi bisa jalan, biasa gitu kan? Nggak perlu jadi psikolog, nggak perlu jadi ahli perkembangan. Tambi-tambi, bue-bue misalkan, mina-mina kalian, mama-mama kalian, pasti juga yang pernah punya pengalaman bisa ngeramal, nah habis ini nih, bentar lagi jalan ini anak. Nah, misalkan, udah merambat-rambat, karena udah bisa diramalkan. Terdapat perbedaan individual dan perkembangan tiap orang sekalipun kembar, seperti yang tadi saya bilang. Terdapat beberapa tahap perkembangan yang pada tiap tahapnya mempunyai karakteristik tertentu. Terus perkembangan tidak terbatas dalam arti tumbuh menjadi besar, tetapi mencakup rangkaian perubahan yang bersifat progresif, teratur, koheren, dan berkesinambungan. Terus perkembangan dimulai dari respon-respon yang sifatnya umum menuju ke yang khusus. Manusia merupakan totalitas atau kesatuan, sehingga akan ditemui kaitan erat antara perkembangan aspek fisik, motor, mental, emosional, dan sosial. Satu kesatuan. Setiap orang mengalami tahapan perkembangan yang berlangsung secara berantai. Nah, ini juga ada istilah, ini diingat-ingat karena ini kepake terus juga istilah ini. Bahkan ketika saya kemarin belajar, ini keluar lagi nih istilah-istilah ini. Prinsip perkembangan anak sebelum dan sudah lahir ada top to bottom development. Jadi dari atas sampai ke bawah dengan prinsip cephalocaudal principle. Ingat, cephalocaudal itu dari kepala ya. Kepala ke anggota tubuh. Terus ada inner to outer development. Dari tengah nih, dari dalam inner outer. Kalau tadi kan dari top
to bottom. Nggak paling gampang tuh pakai gerakan ngapalinnya. Dari top to bottom itu cephalocaudal. Top tuh ke atas ya, top to bottom. Cephalocaudal principle itu dari kepala ke anggota tubuh berkembangnya. Terus ada inner to outer, itu proximodistal principle. Jadi dari tubuh tengah, dari badan, lengan, tangan, jari. Tubuh tengah nih, badan, lengan, tangan, jari. Itu namanya proximodistal principle. Terus dari simple to complex development, itu path to global principle. Dari sederhana, kompleks, umum, khusus. Kayak tadi Montessori kan, belajarnya dari yang sederhana ke kompleks, itu contohnya. Ini kepake loh. Kepake kan? Nanti kalian kalau belajar bisa, oh iya ya, ini kan yang Ibu jelasin di perkembangan. Oh ini ada di Montessori. Oh ini ada di mata kuliah yang lain. Di konsep-konsep sebab itu nyambung semua. Karena ya ini basicnya dasarnya. Aspek perkembangan itu banyak, tapi yang intinya itu 3 aspek utama ini, yaitu fisik, kognitif, psikososial. Fisik ini dari tubuh dan otak, pertumbuhan dari tubuh dan otak, kapasitas sensori, keterampilan motorik, motorik kasar dan halus, kesehatan, semua masuk perkembangan fisik. Kognitif, kemampuan mental seperti proses belajar, perhatian, daya ingat, kemampuan berpikir, bahasa, penalaran, dan kreativitas, itu masuknya kognitif. Psikososial, ada emosi, kepribadian, hubungan sosial, ini masuknya ke psikososial. Aspek yang satu mempengaruhi aspek yang lainnya. Misalnya, kayak otak kita bekerja lebih baik, pikiran kita lebih tajam, mood kita lebih baik, dan ketahanan kita terhadap penyakit lebih kuat jika tubuh kita fit. Pernah juga dengar kan kalian, kamu tuh sakit, nggak ada penyakitnya, kamu nih gara-gara pikiran aja, gitu. Pernah kan dengar kayak gitu? Sebenarnya kalian nggak sakit, cuma pikirannya aja. Kenapa? Karena sebenarnya itu aspek yang satu mempengaruhi aspek yang lain. Utuh, jadi nggak bisa dibilang, otak itu otak aja doang gitu. Enggak. Kecuali otak-otak, itu makanan. Tahu kamu makanan otak-otak? Sama, tahu nggak? Kalau di sini ada makanan otak-otak. Enak itu, otak-otak ikan tenggiri, kepala botak nggak tahu diri. Itu peribahasa saya waktu SD. Ada gula, ada semut. Terus ada ubi, ada talas, ada budi, ada balas. Terus ada lagi anak yang usil. Otak-otak ikan tenggiri, kepala botak nggak tahu diri. Padahal gurunya mungkin kepalanya botak waktu itu. Namanya anak SD ya, bercanda. Nah, otak ini, otak yang dalam arti otak beneran ya, bukan otak-otak. Otak kita ini bekerja lebih baik. Kalau kita otaknya cemerlang, pikiran kita lebih tajam, mood kita lebih oke, ketahanan kita ada penyakit juga lebih kuat. Ingat gak waktu COVID kemarin? Banyak orang meninggal. Sebenarnya ada yang satu kena COVID, yang satu kena COVID, yang satu bisa bertahan, yang satu tidak bisa bertahan. Kenapa? Yang satu yang bertahan sama-sama sakit, sama-sama posisinya komorbid. Yang satu, ya selain memang udah jalannya Tuhan ya, yang satu dia masih bisa berpikiran positif. Jadi hati yang gembira adalah obat. Dia meskipun punya sakit, tapi dia masih yang satu mungkin, aduh sakit, akhirnya meratapi nasib. Akhirnya pengaruh ke imunitas tubuhnya. Akhirnya makin drop sampai meninggal. Makanya kalian nih harus belajar. Kalau kuliah pasti nggak akan selalu mulus. Pasti ada up and down-nya. Itu gunanya teman. Makanya sekelas harus kompak, saling mendukung. Karena kelas yang enak, suasana belajarnya pasti enak. Nah, jadi harus saling kompak. Saya juga punya teman sekelas. Kuliah S3 itu susah banget. Susah pakai banget. Tapi ketolong sama saya punya teman tuh 9-10 orang. Satu kelas, tapi kompak. Jadi ketolong. Bayangin kalau udah kuliahnya berat, teman-temannya cuek, nggak peduli. Sendirian kita. Wah, apalagi kalian jauh dari keluarga di kampung misalnya, sendiri, diputusin pacar. Waduh, berat kan? Tapi kalau ada teman-teman setidaknya itu bikin lebih happy. Ditambah lagi kamu punya komunitas, misalkan yang Kristen punya komunitas di gereja, pemuda, pemudi misalkan, atau apa, yang Muslim juga, tapi yang positif ya, bukan aliran-aliran teroris gitu. Bukan yang kalian juga bukan berkumpulan yang aneh-aneh gitu, atau
apa itu katanya di Palangkaraya lagi kemarin sempat viral saya lihat di info PKI apa balap liar gitu kayak gitu. Ya, ingat ini ilmu loh. Ini teori psikologi perkembangan kita juga. Kalau semua nih otak kita bisa bekerja lebih baik, pikiran kita lebih tajam, mood kita oke, apa sih tubuh kita juga pasti lebih kuat terhadap virus. Ya, oke. Nah ini ada menurut Catron and Allen dalam Plastisti menyebutkan bahwa terdapat 6 aspek perkembangan AUT yang sangat penting dan harus dipertimbangkan sebagai fungsi interaksi kreatif. Aktivitas tidak dipandang sebagai perkembangan tambahan, melainkan sebagai komponen yang integral dari lingkungan bermain kreatif. Ada kesadaran personal, pengembangan emosi, membangun sosialisasi, pengembangan komunikasi, pengembangan kognitif, pengembangan kemampuan motorik. Nanti kalian akan belajar nih satu-satu semuanya di selama perkuliahannya. Ini ada 4 desain dasar yang digunakan dalam penelitian perkembangan. Ada studi kasus. Studi kasus itu kajian mendalam tentang individu. Kelebihannya dia fleksibel, menyediakan gambaran yang detail mengenai perkembangan dan perilaku seorang dapat menghasilkan hipotesis. Kekurangannya karena studi kasus misalkan sampelnya cuma dikit itu aja gitu, tidak dapat digeneralisasi, jadi nggak bisa diambil kesimpulan untuk berlaku ke semua anak. Misalnya kalian studi kasus tentang anak autis misalnya, nggak bisa dipakai untuk semua anak, tapi cuma buat anak autis di Palangkaraya doang misalnya. Jadi nggak bisa diambil digeneralisasi, maksudnya diambil kesimpulan buat terhadap orang lain. Jadi karena kesimpulannya tidak secara langsung diuji tidak dapat membentuk sebab akibat. Terus ada studi etnografi. Ini in-depth, deskripsi mendalam dan interpretasi dari perilaku dalam satu etnis atau kelompok kultural. Misalnya ada penelitian terhadap suku Dayak dalam, misalnya pedalaman Dayak sana. Jadi di sini kelebihannya dapat membantu mengatasi bias budaya dalam teori dan penelitian. Hasil penelitian lebih akurat karena peneliti ikut terjun langsung dalam lingkungan atau kelompok tersebut. Dapat menguji keragaman dari fenomena perkembangan. Kurangannya, membutuhkan waktu dan biaya yang banyak, dapat juga terjadi bias dalam mengobservasi subjek penelitian. Nah, ada studi korelasional, itu hubungan. Ini biasanya skripsi udah mulai banyak. Yang 3-4 ini biasa dipakai banyak dengan skripsi dari kakak tingkat kalian. Studi korelasional itu hubungan, mendeskripsikan kekuatan hubungan antara dua atau lebih kejadian atau karakteristik. Kelebihannya atau keuntungannya memungkinkan untuk melihat hubungan positif atau negatif dari satu variabel dengan variabel lainnya. Misalkan, pengaruh pola asuh orang tua terhadap kemandirian anak misalnya. Bisa lihat tuh pola asuh ini, kemandiriannya seperti apa. Kekurangannya peneliti akan kesulitan menentukan sebab akibat antara variabel satu dan yang lainnya sehingga hanya dapat menjelaskan hubungan variabel tersebut. Gitu. Si pola asuh sama si kemandirian, padahal mungkin pola asuh itu dipengaruhi ada variabel-variabel lain gitu maksudnya. Terus nih yang paling sering juga eksperimental. Prosedur yang diatur secara hati-hati di mana satu atau lebih faktor dianggap mempengaruhi perilaku yang sedang diteliti akan dimanipulasi dan semua faktor lainnya dianggap konstan. Eksperimen tuh macam-macam. Ada jenisnya, tapi ini secara umum eksperimen kelebihannya dapat mengetahui hubungan sebab akibat. Kalau tadi kan hubungan, mau tahu hubungannya aja kan, kekuatan hubungannya positif atau negatif gitu. Kalau korelasional tuh itu. Tapi kalau eksperimental bisa dilihat hubungannya sebab akibat. Prosedur penelitian dapat dilakukan berulang-ulang oleh orang lain, walaupun dilakukan di tempat lain, karena memiliki kontrol yang tinggi. Tingkat kontrol yang tinggi adalah eksperimental laboratorium, katanya nih. Yang kekurangannya sulit. Kalau penelitian laboratorium sulit dan tidak dapat digunakan untuk mengeneralisir pada penelitian di lapangan terbuka. Karena di lab sama di lapangan terbuka kan beda. Kontrol dari seorang peneliti seringkali mengalami bias, error, atau kesalahan dengan pengaruh lain, sehingga mengganggu hasil penelitian. Desain penelitian perkembangan. Dua strategi penelitian yang paling umum digunakan untuk mempelajari perkembangan adalah yang pertama, cross-seksional. Cross, ya, silangan di ini cross. Itu menggambarkan perbedaan dalam satu atau beberapa hal pada kelompok usia yang berbeda. Cross-seksional, misalnya, anak usia 0,336 misalnya, kayak gitu. Jadi pengen dilihat perbedaan pada satu atau beberapa hal pada kelompok usia yang berbeda. Misalkan kemampuan ngomong pada usia 0,336. Nah, kekuatannya dapat menunjukkan persamaan atau perbedaan di dalam kelompok usia.
Lebih cepat, lebih ekonomis, tidak menimbulkan masalah dan pengulangan tes, peneliti tidak perlu menunggu murid bertambah usia. Tidak dapat mengambil kesimpulan satu efek usia menutupi kelemahannya. Perbedaan individual dapat dikacaukan efek kohort. Kohort itu apa? Kohort itu adalah sekelompok individu yang saling berbagi dalam beberapa waktu secara bersama dalam rentang waktu tertentu. Misalnya apa? Kohort itu. Kalian di sini rata-rata umurnya berapa? 18? 17? 18, 19, 22? Berapa umur kalian rata-rata? 19 Bu. 8. 17, Bu. 19, Bu. Ada yang 20? Nggak ada. Ada. Berarti itu namanya kohort. Berarti kalian satu kohort. Kohortnya apa? Belasan umurnya dari 17, 18, 19 itu rentang usia kalian. Itu namanya satu kohort. Nah, itu yang dimaksud kohort ya. Longitudinal, kalau tadi kan cross-seksional, ini longitudinal itu menggambarkan perubahan yang terjadi pada individu yang sama pada usia yang berbeda. Kalau cross-seksional itu, yang tadi saya bilang, contohnya penelitian mengukur kemampuan bahasa anak 0-3 tahun, 3-6 tahun, barengan. Tapi kalau longitudinal, dia itu mengukur kemampuan bahasa dari anak yang sama usianya. Jadi nanti anak yang umur 0-3 tahun nih range-nya, nanti dia ukur lagi ketika dia 3-6 tahun, kebayang dong lamanya. Kelebihannya dapat menunjukkan perubahannya berhubungan dengan usia atau kontinuitas tadi ya. Dapat menghindari kekacauan usia dengan efek kohort yang tadi kan kelemahannya si cross-seksional. Kita bisa mengevaluasi bagaimana anak berubah setelah mereka bertambah dewasa. Kekurangannya memakan waktu yang lama. Dan banyak biaya menimbulkan masalah dan pengulangan tes. Sampelnya bisa bias, hasil kesimpulan dapat valid hanya untuk kohort yang dites atau studi sampel. Itu sekedar pengetahuan buat kalian biar tahu kalau di dunia perkembangan itulah studi-studinya atau bisa penelitian-penelitiannya. Nah, ini ada perspektif teori dan perkembangan manusia. Definisi teori. Apa sih teori? Teori adalah seperangkat pernyataan yang saling berhubungan tentang data informasinya diperoleh dari riset. Jadi kayak saya nih, S3, kalau S1 kan menguji teori, S2 itu mulai menggabungkan teori gitu, mengaplikasikan teorinya. Nah, kalau S3, kita harus menyumbang kebaharuan teori. Jadi kita bikin teori S3. Kebayang dong, pentingnya kita banyak baca. Kayak saya nih, terus terang saya lagi keteteran. Makanya kalian harus banyak baca dari S1. Banyak baca. Karena tidak ada ruginya baca. Ketika kalau mau lanjut kuliah terus ya, kalau S3 itu nanti kalian harus bikin teori. Meditasi gitu, semedi. Makanya saya nggak bisa diganggu kalau lagi kuliah. Ini karena lagi ada break, makanya cepet-cepet. Langsung saya bilang Gloria, ayo saya mau ngajar gitu. Karena saya senang ketemu kalian, senang ngajar. Ketemu kalian kayak refreshing gitu. Kalian senang nggak ketemu saya? Terus GR aja saya doang gitu. Oke, jadi itu pentingnya teori. Karena teori bisa menjelaskan, menggambarkan, meramalkan tingkah laku, mengarahkan riset lain, memodifikasi, atau mengoptimalkan perkembangan atau implikasi praktis. Itu pentingnya teori. Jadi jangan dianggap remeh teori. Jadi kalau bikin makalah, dikasih tugas nih. Misalkan Kak Gloria tuh saya minta tolong Kak Gloria kan di lapangan, kasih tugas. Kalian jangan anggap sepele, tetap harus ada teori-teorinya apa. Misalkan kalian bisa mulai cari dari jurnal, browsing. Misalkan teori perkembangan kognitif. Lihat, belajar dari jurnal, cari jurnal-jurnal. Itu siapa penulis jurnalnya. Misalkan penulis jurnalnya Elisa Sophia misalkan. Disalinlah Sophia 2000 berapa? 2006 gitu loh maksudnya. Dicantumin. Itu berarti teorinya Sophia kayak gitu. Jadi setiap kali mau baca apa yang sesuai dengan tugasnya kamu cantumin di situ, nanti daftar pustaka kamu tulis lagi. Sophia, Elisa dalam kurung 2003 misalkan atau 2006 judulnya apa? Perkembangan kognitif misalkan di Jakarta percetakannya apa nama publishernya atau penerbitnya. Nah, ini beberapa perspektif dan perkembangan manusia antara lain psikoanalitik,
Terus ada psikoanalistik nih yang nanti akan dipelajari. Terus ada teori belajar yang katanya baru sampai sini kalian nanti ada belajar presentasi kognitif lagi, terus ada kontekstual, ada evolusioner, ada pandangan etologis mengenai perkembangan anak. Ini akan kita pelajari. Sebenarnya masih banyak lagi, tapi ini poin besarnya. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak?